Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan yang di rumah, yang menyaksikan ibadah kita melalui live streaming. Saya yakin dan percaya saat ini semua bersuka cita, mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tundukkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ya rala mara 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 mas. Kurala la 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 sekiara la mara 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 mas. Ya rala mara 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 mas. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Bersama-Mu Tuhan kami boleh melewati semua Tuhan. Di bulan Februari, di minggu ketiga ini ya Bapa. Itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja di tempat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Kami yang memiliki pergumulan Tuhan, masalah ya Bapa, kami boleh serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kau yang selalu memberikan kami pertolongan Tuhan. Kau Allah yang selalu bertindak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur-Mu kepada Dia. Sebab bersama-Mu Bapa kami boleh lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan
Silakan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, katakan Engkau ada Tuhan. Oh, Engkau, yes, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri, Tuhan. Kekuatan di hidupku, kuat di jiwaku, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama-Mu. Jiwa-jiwa yang haus akan Kau Tuhan. Teduhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan Tuhan.
berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Karena kami adalah umat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau bersorak demi nama Engkau ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan juga yang di live streaming. Kita mau kasih salam dulu samping kanan, depan belakangnya. Kita mau katakan Allah kita baik. Haleluya. Sebab kita diberkati, kita dilimpahi oleh anugerahnya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini yang berasa diberkati Tuhan. Katakan kasih setiamu bagiku, iman kebajikan. Siapa yang sanggup? Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Untuk menyediakan, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup dan anugerahnya sangat besar. Mari angkat kedua tanganmu, katakan aku diberkati, aku dilimpahi anak Allah. Tunjuk kanan kirinya ya saudara, biar cara kirinya boleh diberkati juga. Aku diberkati, kamu atas sempurna anugerah. Aku diberkati karena Allah sanggup. Aku diberkati atas sempurna anugerah
seluruh jemaat Tuhan. Saudara-saudara diberkati, sudah dilimpahi oleh anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Lebih dalam lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatanmu dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sungguh rencanamu indah bagi setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau persiapkan tubuh kami, jiwa kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dari awal. Katakan, firman-Mu, yes, Kau Allah yang selalu berserta dengan kami Bapa. Tangan-Mu Tuhan, di setiap langkah kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi,
Engkau amat baik bagi kami semua Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu senantiasa Tuhan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Mari Tuhan, Engkau berdaulat tempat ini. Engkau mengambil alih ruangan ini Tuhan. Urapi kami semua. Urapi kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami semakin hari semakin tumbuh dewasa. Semakin mengerti akan firman-Mu. Semakin mengerti atas rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Saya menyapa saudara-saudara yang di YouTube, yang di online. Shalom. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita, amin. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tema yang saya angkat pada pagi siang hari ini, memberitakan Injil melalui kasih untuk menyelesaikan amanat agung. Kita ambil dari firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 4, 7 sampai dengan 8. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan sedang, dear friend, kawan-kawan, gitu kan? Let us love one another. Mari kita saling mengasihi satu dengan lain. For love comes from God, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, kalau kita cermati, ada kata kasih itu kata benda ya. Orang yang menerima kasih, orang yang punya kasih, saudara punya kasih? Karena kita dikasihi, dikatakan Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah, kita lahir bahkan dikatakan dari Allah. Berarti kasih Allah ada di dalam kita di dalam lahir, kita lahir dari Allah. Dan kata bendanya kita punya kasih, orang yang punya kasih pasti mengasihi. Amin. Setiap yang memiliki kasih selalu pasti akan mengasihi. Saudaraku, nextnya, semua ciptaan Tuhan itu memiliki kasih. Karena berasal dari kasih sendiri, kasih Allah. Kita lihat video singkat ini, yang puter yang itu, ya, yang ada panda. Hewan pun punya kasih, saudara. Perhatikan hewan ini. Suaranya boleh dibesarkan, bisa juga. Panda ini sangat menyayangi anaknya. Sayang. Ketika anaknya diberikan pada induknya, dia peluk, dia sayang, dia ciumin, dia susuin. Pertanda hewan itu memiliki kasih, saudaraku. Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Semua hewan melakukan seperti itu, punya sayang. Ekspresinya saudara perhatikan, dia sangat sayang. Karena apa? Dia ciptaan dari kasih. Dasar-dasar kasih itu ada pada mereka. Dan dia besarkan, dia susui, dia mengasihi. Nextnya, ketika hewan ini kehilangan saudaranya yang dikasihi, mereka sedih, saudara. Mereka juga punya rasa sedih karena kehilangan kasih. Orang yang dicintai mati, dia tahu.
Dia tahu itu. Dia paham. Dia kehilangan kasihnya. Kekasihnya dia hilang. Mereka sedih. Mereka berasal dari kasih. Diciptakan dari kasih Allah. Semua makhluk ciptaan Tuhan diciptakan dari kasih. Yaitu kasih Allah. Bahkan ikan, dia juga sedih ketika kehilangan kasihnya. Ayam juga punya kasih. Selanjutnya, nextnya, manusia diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Saudaraku, kalau kita punya kasih, ada kasih dalam kita, maka bahasa yang keluar dari hidup kita adalah bahasa kasih. Kita nggak bisa ngomong dengan hewan, nggak ngerti mereka kan. Tapi dengan melalui bahasa kasih, hewan itu mengerti. Coba putarkan video ini. Hewan mengerti akan bahasa kasih. Ketika orang, manusia mengasihi hewan, perhatikan ayam ini. Ayam, apalah ayam itu? Ketika dikasihi, dia mengerti, dia membalas dengan kasih. Kambing, paham akan kasih. Angsa yang sering nyewol, kadang-kadang dia kalau marah, dicemolnya kaki orang. Kuda, ayam bahkan saudaraku, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Bahkan ikan yang dikasihi, dia bisa membalas kasih orang itu. Semua mengenal bahasa kasih ciptaan Tuhan. Bukan hanya hewan saja, bahkan tumbuh-tumbuhan, saudaraku. Nextnya, tumbuhan juga mengenal kasih. Saudara, kalau saudara punya tanaman, saya memetik, maaf ya Pak Catur, saya memetik bunga Anda di depan. Karena saya tahu Anda mengasihi tanaman, menghasilkan bunga, saudara. Kemarin waktu sibuk-sibuk kepanasan, pada kering ya. Karena nggak disiram. Ketika disiram, dikasih pupuk, lihat, menghasilkan bunga. Ini bunga apa? Tapak dara ya. Bunganya banyak, indah. Saudara, kasih itu memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh makhluk lain. Ketika makhluk itu kering, ada rasa kasihan, aduh kasihan tanaman ini kering, kurangan air, disiram. Dia berespon, bunganya mekar, menghasilkan buah, wah indah sekali. Itu karena kasih yang diberikan. Kasih memberi apa yang dibutuhkan makhluk lain. Begitu juga kita, kalau kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh makhluk lain, oleh tumbuhan tanaman apapun, mereka akan berespon. Berespon kebaikan. Seolah mengatakan terima kasih. Saudara mengenal tanaman padi? Tanaman padi itu ditanam melalui butir-butir padi, disemai, kemudian bertunas, bertumbuh, dipindahkan, ditanam dengan pola tanam yang baik. Kemudian dipupuk, bertumbuh, bertunas, keluar bunga dan mengeluarkan buahnya, bulir-bulir padi. Namanya tanaman padi. Kalau enggak mengeluarkan bulir, mengeluarkan bukan padi namanya. Apa beda dengan semak belukar? Harus menghasilkan buah. Ketika sudah menghasilkan buah, selesailah tugas dia. Hidupnya selesai. Dia mati. Itu padi. Tanaman yang sederhana. Kadang manusia perlu belajar dari kehidupan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan seperti tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tanaman buah-buahan. Tanaman mangga yang semula dari biji ditanam, kemudian diokulasi, kemudian dibesarkan, dipupuk, berbunga, berbuah. Ketika berbuah itu pemiliknya senang. Aduh,
pohon manggaku berbuah. Ketika saya ke tempatnya Pak Im, waduh ada buah sawo, jambu, manis. Rasanya senang ya, senang. Bunga, tanaman anggrekku sudah berbunga ketika dia mengasihi, saudara. Kalau cuma nggak berbunga anggrek itu, nggak indah, saudara. Tapi ketika kita tahu kebutuhan dia apa, ditanam, disiram ini, habis mencuci beras, siramkan. Kita rawat tiap hari, menghasilkan berbunga indah, bahkan sampai hampir 2 bulan bunga anggrek itu bisa bertahan. Dia mengucapkan terima kasih, ada kasih yang ditanamkan di sana. Berbagai macam buah, saudaraku, buah melon, buah semangka. Saudara tahu nggak buah semangka itu, atau ya itu ditanam di mana? Buah semangka itu ditanam di tempat yang kering. Kenapa? Di tempat yang kering itu manusia membutuhkan. Pohon mangga itu kalau selalu ditanam yang cocok di daerah yang punya masa kering, masa kemarau yang panjang, maka harus menghasilkan buah-buah banyak. Coba yang banyak hujannya, yang lembab, nggak banyak buahnya, saudara. Begitu juga pepaya. Kenapa begitu? Di tempat yang kering itu orang membutuhkan air minum. Tuhan Maha Kasih untuk kita, untuk manusia. Dia menghasilkan buah. Ini loh buat minum kamu, jangan kepanasan. Luar biasa. Kasih yang sempurna dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Kadang-kadang tapi sering banyak orang nggak respons bahwa itu kasih Tuhan. Kita perlu belajar dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ini. Dan bunga-bunga pohon ini, mereka tidak hidup sendiri, saudara. Mereka membutuhkan makhluk lain yang disebut dengan serangga. Mereka menghidupi banyak serangga. Serangga-serangga itu membutuhkan nektar. Membutuhkan nektar, makan dari nektar-nektar itu. Dan serangga itu melakukan pembuahan kepada pohon-pohon buah. Dan mereka bekerja sama. Mereka saling membutuhkan. Yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Saudaraku, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Everyone who loves has been born of God and knows God. Berasal dari Allah dan mengenal Allah. Kita perlu belajar. Sering manusia enggak paham. Saudaraku, Tuhan menciptakan setiap kita mempunyai tujuan. Menciptakan saya, menciptakan saudara, menciptakan kita semua punya tujuan. Seperti Tuhan menciptakan tanaman padi, punya tujuan. Padi setelah habis tugasnya dia mati. Saudara, jangan sampai kita mati sebelum berbuah, saudara. Amin. Kita minta Tuhan, Tuhan izinkan aku, Tuhan berkenan kepadamu, memuliakan Engkau. Karena apa? Sia-sia. Sebab kasih Tuhan jangan sia-sia. Kita sudah dikasih Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita lahir dari Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Di Markus 16 ayat 15 mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, inilah amanat agung. Dengan bahasa yang sama dengan kitab dalam Matius 28, 19-20. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka yang sudah ajarkan Tuhan Yesus ajarkan. Ketahuilah Tuhan Yesus menyertai sampai kepada akhir zaman. Amin. Dengan bahasa lain, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk itu apa? Ya tadi, hewan, tanaman, manusia semuanya. Dalam bahasa Inggrisnya, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Preach the gospel. Preach itu bisa diterjemahkan sebagai berkhotbah, bisa mewartakan. Kita berkhotbah kepada tanaman-tanaman. Apa sih? Kita mendatangkan kasih. Kan sebab Allah adalah kasih. Kita mendatangkan kasih kepada mereka. Ketika mereka diberikan kasih, mereka berespon luar biasa.
Kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, di mana saudara dibuang, saudara, berdoalah untuk mereka. Sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan, menjadi kesejahteraan kita. Kemarin kita melakukan pemilu ya. Kita doakan, kita berdoa. Hasilnya whatever yang terjadi, kita sudah berdoa dan kita berserah Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kita memilih Tuhan Yesus yang menentukan masa depan bangsa kita, pemimpin kita. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Kasih selalu mendatangkan kesejahteraan. Ketika saudara berada di mana saja dibuang, saudara saya pernah tugas di Sumatera, saya masuk pedalaman-pedalaman, ya saya mengucap syukur, saya punya pengalaman-pengalaman yang indah, sekalipun kalau dirasakan ketika itu, berat ya Tuhan, masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk hutan-hutan, dan itu ternyata indah. Karena Tuhan kita Maha Kasih yang indah. Saudara, hewan yang sejahtera, tanaman yang sejahtera akan mensejahterakan kita, mensejahterakan manusia. Kasihi mereka. Kasihi mereka. Saudara, saya kebetulan pengajar di bidang kesejahteraan hewan. Kepada petani, peternak, masyarakat. Suatu hari ketika saya mengajar tentang kesejahteraan hewan, Pak, buru-buru toh Pak, kami mensejahterakan hewan, kami aja belum sejahtera Pak. Justru itu karena Bapak belum sejahtera, Bapak harus mensejahterakan hewan Bapak. Kenapa gitu? Ya, kalau piara ayam, sejahterakanlah ayamnya, biar bertelur banyak, biar anaknya banyak. Kita makan daging, makan ayam, ayam jadi jual. Sejahterakanlah sapi, sejahterakanlah kambing, supaya mereka sejahtera. Kalau sejahtera menghasilkan anak, menghasilkan susunya diperah. Dan kita sejahtera karenanya. Juga tanaman. Tanaman subur mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Menghasilkan buah, bunga-bunga yang indah. Saudara. Semua itu mendatangkan kesejahteraan kita semua. Apalagi kesejahteraan sama manusia. Kapan manusia disebut sejahtera? Kata Google nih, orang itu disebut sejahtera ketika seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi melalui berbagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesejahteraan tersebut. Itu kata Google nih. Kebutuhan manusia itu bergantung oleh interaksi dengan sesama manusia, sebab manusia itu adalah makhluk sosial. Dan dengan lingkungannya, dengan hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Lebih lagi, oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita saling mengasihi. Maka kita saling mensejahterakan dan Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kita. Dengan kata lain, dengan bahasa yang sederhana, kitab Yohanes 1, Yohanes 4, 7 dengan 8 lagi dikatakan, bro, ayo kita saling mengasihi. Kasih itu dari Allah loh. Semua yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang tak mengasihi, tak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dengan bahasa yang sederhana. Kalau kita saling mengasihi, tanaman sejahtera, hewan sejahtera, manusia sama kita sejahtera. Dan Tuhan dimuliakan. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan mati sebelum berbuah. Seperti padi. Kita semua Tuhan, kita semua diciptakan Tuhan, mempunyai rencana. Apa rencana Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang.
Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasmu, atasmu, atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian,
dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar, berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan,
maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen, lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid, dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja termasuk nyawa kita dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan.
pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible. Dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus. Angkat tangan. Katakan bersama saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi katakan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh. Sembah dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau?
Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu. Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun supaya diberkati, supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni ya Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang minta ampun padamu. Maka layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urialalabakana mayaralabalaba. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, sedang menghibur yang susah, sedang menguatkan yang lemah, sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan lawatan-Mu untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kami kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk menyebarkan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai kami, setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di online, yang nanti akan menyaksikan streaming juga Tuhan. Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersahati juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wisnu yang telah menyampaikan firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi beliau lebih lagi Tuhan, beserta dengan Ibu Susi, anaknya Adit Tuhan Yesus, juga Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bersahati untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya Tuhan Yesus, dan setiap gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun Tuhan Yesus, memberikan kami juga visi misi-Mu Tuhan yang kuat untuk kami semua Tuhan Yesus. Engkau yang jagai setiap keluarga mereka Tuhan Yesus, Engkau yang berikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Gembala CK4 kami Tuhan Yesus, Bapak Weliar Kauntu Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya Tuhan Yesus, juga setiap gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat-Mu, pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, untuk membawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Stopo beserta Ibu Helen Tuhan Yesus, juga beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berikan perlindungan-Mu yang sempurna, juga hikmat-Mu Tuhan, supaya membawa kami Tuhan untuk mencapai visi misi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Juga wakil gembala kami Tuhan, Bapak Wisnu beserta Ibu Susi dan anaknya Adi Tuhan, Engkau yang memberikan pengurapan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau kami sudah melalui masa pemilu Tuhan Yesus, Engkau yang berikan Tuhan keamanan, ketentraman di Indonesia Tuhan. Biar yang terpilih adalah pemimpin yang daripada-Mu Tuhan Yesus, yang memberikan toleransi. Setiap keputusan yang dibuat Tuhan itu adalah keputusan yang dari Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami saat ini, menteri-menteri yang ada Tuhan, Engkau yang urapi Tuhan Yesus di saat ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberikan kesejahteraan buat Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pentakosta ketiga Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia akan Kau pakai dari tempat ini Tuhan Yesus sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah setiap generasi Yeremia Engkau bangkitkan Tuhan. Kami percaya ada breakthrough yang akan terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gedung gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sebentar lagi kami akan pindah tempat Tuhan Yesus. Kau yang mencukupkan setiap dana-dana yang dibutuhkan. Dan kami percaya jiwa-jiwa Engkau akan datangkan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan segera datang menjemput kami Tuhan Yesus dan memberikan Tuhan kesejahteraan buat kami Tuhan, damai sejahtera yang berlimpah kepada kami Tuhan. Karena itu kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ibadah kami ini Tuhan, lengkapi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami, biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.